wahai saudaraku, berangkatlah engkau ke Hadratul Maut di Yaman. Ada di sana sebuah sumur, namanya Sumur Barhut. Sumur Barhut ini adalah penggaliannya dilakukan oleh manusia tapi dibantu oleh para tentara jin. Itu namanya Sumur Barhut. Kalau dia di sana, itu berarti saudaramu ini bukanlah orang yang baik. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu singkat ini untuk tawasau bil haq, saling memberi nasihat-nasihat yang benar di antara sesama kita, ataupun yang lazimnya kita sebut dengan mau'izah hasanah. Itu lewat. Saudara-saudara kaum muslimin, pada kesempatan ini sudah kita sering mendengar cerita dengan sebutan Sumur Barhut, karena ada dua, kata Nabi Muhammad SAW, air yang paling bagus, khairul ma, air yang paling bagus itu adalah air Zam-Zam, di mana banyak khasiat bagi orang-orang yang meminum air Zam-Zam. Yang kedua, seburuk-buruk air adalah airnya Sumur Barhut. Menarik bagi kita coba mempelajari apa itu Sumur Barhut. Ternyata Sumur Barhut ini adalah terletak di Yaman, Hadratul Maut. Ini yang sudah cukup fenomenal. Bahkan kajian-kajian tentang ini pun disampaikan oleh para kiai dan para ustaz kita di sana. Awal cerita, ada seseorang saudagar, orang kaya, ingin berangkat naik haji. Tetapi di saat dia mau berangkat naik haji, dia titipkanlah uangnya kepada orang yang abid, artinya orang yang jujur, supaya nanti sekembalinya dia naik haji uangnya masih ada. Setelah itu dia persiapkan dan dia pergi berangkat naik haji. Setelah semua menjadi tugas di Mekah itu, baik tawafnya, baik sa'inya dan semuanya dilakukannya sebaik-baik mungkin. Ternyata di pertengahan jalan orang kaya ini tahu-tahu orang yang dititipkan uang itu adalah telah meninggal dunia. Sesampainya dia di kampung halaman, dia tanya, semua orang menyampaikan, wahai saudaraku, ternyata tempat engkau menitipkan uang itu telah meninggal. Dia kebingungan apa yang harus dia lakukan, siapa yang mau ditanya. Maka dia temui anak-anaknya pun tidak ada yang tahu di mana cerita tentang uang itu. Saudara-saudara, setelah itu dia datang kepada orang abid, orang alim di tempat itu. Wahai tuan, wahai ulama, wahai orang alim, ceritanya seperti ini, saya titipkan uang saya kepada saudara kita. Saya akui dia orang baik dan orang jujur. Ternyata saya pulang dari Mekah, dia sudah meninggal dunia. Wahai tuan alim, orang yang mengetahui, di mana lagi akan saya cari uang saya itu? Sementara orang yang saya titipkan sudah meninggal dunia. Enggak pusing juga itu, Bang. Kalau uang kita titipkan orang yang meninggal, kan begitulah kira-kira jalur cerita itu. Saudara-saudara kaum muslimin, akhirnya apa yang terjadi? Dia samperinlah ulama tadi. Setelah dia tanyakan seperti itu, apa kata ulama? Wahai tuan, kalau kau ingin uangmu kembali kepadamu dan kau tahu di mana saudaramu yang meninggal itu, temuilah nanti, berangkatlah engkau ke tepian sumur Zam-Zam, duduklah engkau di bibir sumur Zam-Zam itu, lalu di sana engkau bersalawatlah kepada Nabi, sahutlah dan panggillah nama beliau. Insya Allah kalau dia orang baik, pasti akan ada sambutan dari bawah. Itulah penyampaian orang alim. Maka berangkatlah orang kaya yang baru balik naik haji ini, sampai di sumur Zam-Zam itu, diikuti perintahnya, dia sholat sunat, dia bersalawat kepada Nabi. Di pertengahan malam dia sebutlah nama orang itu.
wahai Fulan bin Fulan. Ternyata sampai 3 kali dia sebut, tidak ada jawaban dari bawah. Oleh karena itu dia balik lagi menemui orang-orang alim tadi. Wahai Tuhan, perintah Tuhan sudah saya laksanakan. Saya datang ke sana, saya sudah berselawat kepada Nabi, saya panggil dia di pertengahan malam. Ternyata tidak ada orang yang menjawab dari bawah. Apa jawab orang alim pada saat itu? Dia sampaikan, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu wahai saudaraku, kawanmu yang kau titipkan uang itu bukan orang baik, berarti dia orang jahat. Inna lillahi, mungkin dia dibawa kerak-kerak api neraka. Akhirnya mohon petunjuk juga lah. Wahai Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan agar saya bisa tahu tentang keadaan saudaraku yang saya titipkan uang itu? Maka dijawablah orang alim pada saat itu, wahai saudaraku, berangkatlah engkau ke Hadratul Maut di Yaman. Ada di sana sebuah sumur, namanya Sumur Barhut. Sumur Barhut ini adalah penggaliannya dilakukan oleh manusia tapi dibantu oleh para tentara jin. Itu namanya Sumur Barhut. Kalau dia di sana, itu berarti saudaramu ini bukanlah orang yang baik. Karena ruh-ruh orang yang baik, orang-orang yang maksiat itu akan ditempatkan berada di dalam Sumur Barhut itu. Berangkatlah saudara ini menemui, berjalan sampai di Barhut di Yaman, Hadratul Maut. Dia ikuti petunjuk alim ulama tadi. Dia melaksanakan salat sunat, dia berselawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bahkan bukan selawat yang pendek lagi, selawat yang panjang pun dia bacakan agar ketemu dengan orang tersebut. Maka di pertengahan malam dia panggillah nama saudaranya yang dia titipkan uang tadi. Setelah itu, wahai Fulan bin Fulan. Baru sekali sebutan, langsung ada sahutan dari bawah menjawab, iya Tuhan. Dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, langsung ada komunikasi di antara mereka. Ini adalah masalah ruh. Masalah ruh adalah itu hanya Allah yang mengetahui. Qul innallah, maka sesungguhnya masalah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, maka langsunglah dialog di antara keduanya. Dialog itu yang pertama, wahai saudaraku, sebelum saya dulu berangkat naik haji, sebelum saya pergi ke Mekah, saya titipkan uang sekian rial padamu. Di mana kau titipkan? Di mana kau simpan uang itu? Maka dijawablah oleh orang itu, wahai saudaraku, uangmu tidak akan berkurang sedikit pun. Uangmu aman posisinya, tidak bakalan hilang. Nanti sampai di rumah saya, tolong tanyakan anak saya, uang itu saya tanam di sini, uang itu saya simpan di sini, uang itu saya amankan di sini. Nanti bawa anak saya sesuai dengan petunjuk, insya Allah uang di sana utuh, tidak berkurang serupiah. Jadi mendengarkan itu, orang kaya yang baru naik haji itu merasa senang dan merasa bahagia. Dia penasaran, dia tanya lagi, wahai saudaraku, sepengetahuan saya engkau adalah orang jujur. Karena kejujuranmu makanya aku titipkan uang padamu. Sepengetahuan saya engkau orang baik, engkau orang alim. Menurut ulama-ulama, kalau orang baik tidak akan berada di tempat Barhut ini. Apa yang menyebabkan engkau bisa di sini, wahai saudaraku? Tolong sampaikan kepada saya. Apa dijawab oleh orang yang meninggal itu? Dia sampaikan, wahai Tuhan, Tuhan pun tahu tentang saya. Saya ahli sedekah, saya ahli ibadah, rajin sholat, baca Quran, semua saya lakukan. Mungkin dengan dalil itulah Tuhan percaya dengan saya, menitipkan uang Tuhan kepada saya. Saya orang baik. Itulah makanya saya heran, apa yang menyebabkan Anda sampai di sini? Maka dijawab oleh orang tersebut, iya Tuhan, semua kebaikan insya Allah alhamdulillah saya lakukan. Cuman Tuhan, saya punya kesalahan satu yang tidak mungkin bisa dimaafkan. Apa itu, hai saudara? Kami dalam satu ayah, satu ibu, punya keluarga, ada beberapa orang, ada 4 atau 5 orang kami. Tetapi ada satu adik perempuan saya, kami semua sudah menikah. Adik perempuan saya semenjak dia menikah sampai saat saya mau meninggal dunia, kami belum pernah teguran.
karena kami pernah berantem, karena kami pernah berantem, karena ada sakit hati di antara kami, dan saya belum sempat minta maaf kepadanya. Saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan segala amal ibadah yang saya lakukan tidak berlaku di sisi Allah. Akhirnya saya ditempatkan di sumur barkut ini. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, kabarlah kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga qatilur rahim, orang yang suka memutus silaturahim, apalagi di antara saudara seperut atau saudara seayah, seibu dan sebagainya. Apa lanjutan sejarahnya? Wahai saudaraku, kalau kau mau bantu saya keluar dari siksaan api neraka ini, siksaan azab kubur ini, pulanglah ke rumah. Carilah adik kandung saya, adik kandung saya yang perempuan itu. Sampaikanlah padanya saya minta maaf. Kalau dia memaafkan saya, adik perempuan saya itu, insya Allah saya tidak akan berada di tempat sehina ini, tidak berada di tempat sekotor ini. Maka kembalilah orang tersebut. Yang pertama urusan duit tetap diutamakannya. Dia tanyakan kepada anaknya, kata ayahmu, duit itu ditempatkan di sini, di sini, di sini, di sini. Maka dicarilah tempatnya, rupanya ditanam di bawah tanah. Akhirnya alhamdulillah uang itu serupiah tidak kurang. Itulah saking jujurnya orang. Maka setelah itu dia tanya terus, menurut informasi ayahmu bahwa dia punya saudari perempuan, bibimu, di mana sekarang dia berada? Wahai Tuhan, sudah lama antara ayah dan bibi saya tidak terhubung. Saya tidak tahu permasalahannya apa. Padahal mereka satu ayah dan satu ibu. Wahai Tuhan, sudah beberapa tahun ini bibi saya tidak pernah ke sini dan ayah saya pun tidak pernah ke sana. Disampaikan, andaikan engkau tahu di mana makamnya, andaikan engkau tahu di mana rumahnya, saya akan pergi ke sana. Atau barangkali tolong bantu saya, antarkan saya ke rumah bibi kamu. Maka berangkatlah mereka. Sampai di rumah itu, disampaikan duduk salam, dipersilakan untuk masuk. Langsung tuan ini menyampaikan, wahai saudariku, benarkah engkau adik perempuan dari si Anu, kawan saya? Iya. Apakah engkau sudah mengetahui bahwa dia sudah meninggal dunia? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu hal tentang dia. Saya tidak mau mengerti tentang dia. Wahai Tuhan, karena sejak dulu hati saya tersayat, sakit dibuat dia. Barangkali saya, di antara kami si ayah dan si ibu, ekonominya kurang mapan, barangkali disampaikan oleh saudara perempuan. Akhirnya saya terkucil. Akhirnya saya dijauhkan dari keluarga. Akhirnya saya hijrah, tidak lagi bergabung dengan keluarga. Saya tidak pernah mau tahu tentang saudari laki-laki saya. Disampaikan oleh bapak tersebut, wahai saudariku, ketahuilah sesungguhnya abangmu itu yang sedarah denganmu, yang satu perut denganmu, telah meninggal dunia di beberapa hari yang lalu. Dia sudah menceritakan kepada saya bahwa dia pernah merasa berdosa kepadamu, dia pernah punya salah padamu. Lidahnya tidak lagi sempat untuk menyampaikan itu, permintaan maaf itu kepadamu, karena dia sudah terbujur, karena dia sudah dikubur. Dan dia telah mewakilkan kepadaku, sudikah kiranya engkau memaafkan saudaramu? Sampai 3 kali dia bertanya. Akhirnya sang perempuan yang menjadi adik saudaranya yang meninggal ini pun menangis dan mengatakan, telah kumaafkan dia. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, berapa banyak keluarga-keluarga muslim, mereka 4-5 bersaudara, saling tidak teguran. Mungkin gara-gara harta, mungkin gara-gara sosial, mungkin gara-gara yang lain-lain. Melalui Ramadan ini, lupakan itu semua, hindari itu semua. Ingat, tidak akan pernah masuk surga oleh orang-orang yang selalu memutuskan silaturahim, apalagi kita saudara satu orang. Bisa jadi kita hari ini terpencar tinggal di mana-mana. Ada yang merantau di sini, ada yang merantau di tempat jauh, ada yang di mana-mana. Tetapi ingat, kalian berempat, kalian berlima, dilahirkan dari rahim yang sama,
Rahim artinya itu adalah kasih sayang sesuai dengan dinisbatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kalau kalian berlima berenam itu rusak hubungan, diakibatkan karena keluarga, karena anak, karena harta dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, sama artinya jangankan surga, bau surga pun tidak pantas untuk kita. Mungkin inilah kajian Ramadan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Besar harapan kita semua dengan madrasah ini, Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Ingat, jangan sampai rusak hubungan kekeluargaan kita karena harta, karena anak. Jangan sampai hancur hubungan kita dalam satu rahim itu. Jangan sempat. Yakin dan percaya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saudara kita lebih unggul ekonominya dari kita, mari kita dukung. Jangan sadar ada iri dengki di antara kita, yang satu rahim satu dan yang satu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.